Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai bab energi ya. Kita ketahui bersama ya bahwa hukum kekekalan energi ya dalam ilmu fisika ya itu ada ya. Hukum kekekalan energi ya. Kita bahas mengenai energi ya karena memang manusia, diri kita itu merupakan salah satu makhluk energi, ya kan? Gelombang energi. Jadi manusia itu merupakan makhluk energi. Nah, seperti itu ya. Jadi kita ini ya memahami lah, mengetahui mengenai bab energi. Jadi supaya kita juga lebih paham mengenal diri kita sendiri ya. Bahwa manusia merupakan salah satu makhluk energi. Nah, hukum kekekalan energi itu ada dalam ilmu fisika ya, bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan, ya kan? E, jadi ini kita menciptakan energi itu nggak bisa, dan kita memusnahkan energi yang ada itu nggak bisa. Bisa berubah bentuk, jadi mungkin mengalir, jadi dialiri kayak kita menyerap energi ya. Kita dalam pernafasan mungkin ada ya, mungkin guru kita mengajarkan kita menyerap energi alam, itu kan mengalir, energi yang dari alam itu mengalir ke diri kita serap, seperti itu ya, kita simpan, kita olah. Nah, ataupun kalau dalam ilmu-ilmu pengobatan tertentu ya, mungkin yang menggunakan ilmu leluhur nenek moyang, ini bukan mistik ataupun mistis ataupun tahayul mitos, atau kita menggunakan kodam jin atau yang lain di luar diri kita, itu enggak, itu murni dari diri kita sendiri, yaitu dengan menggunakan energi pengobatan segala penyakit tanpa obat, tanpa ramuan. Itu nenek moyang kita dulu, tapi kalau kita kan mungkin jarang ya saat ini ya, karena kalau nenek moyang kita dulu kan benar-benar paham lah mengenai ilmu tentang energi. Nah, jadi kayak pengobatan tanpa obat, tanpa ramuan, itu kan energi yang dialirkan. Jadi dari yang mengobati itu energinya banyak ya, maksimal lah ya, kuat lah. Nah, dialirkan kalau orang sakit atau orang dia terluka, baik itu luka secara fisik ya, terlihat ya, sakit yang secara fisik kayak misal mungkin jatuh dari motor, atau mungkin kesleo, atau mungkin ya yang terlihat secara fisik lah, ataupun mungkin yang tidak terlihat secara fisik, kan penyakit itu ada, ini ya namanya, ada penyakit dalam kayak misal emah kan tidak terlihat tuh, tapi bisa dirasakan gejala-gejalanya, efeknya gitu kan, bagaimana kita terkena emah, terus lambung, pankreas, hipertensi, itu kan penyakit yang tidak terlihat, kayak gitu ya, yang di dalam diri kita. Nah, seseorang kalau dia dalam kondisi fit atau sehat, dengan dia dalam kondisi terluka, baik itu secara apa namanya, terlihat oleh mata fisik kita ya, ataupun yang tidak terlihat ya, kayak penyakit gula, hipertensi gitu kan, lambung, asam lambung gitu kan, dan lain-lain, penyakit hati ya atau liver ya, itu kan tidak terlihat. Itu sebenarnya kalau kita mendeteksi menggunakan energi kita, itu energi mereka itu nggak stabil. Jadi ada energi yang dia nggak semestinya. Itu kalau orang terkena sakit ya. Itu makanya kalau seseorang ya yang pengobatan dengan teknik penyaluran energi, itu yang untuk mengobati itu adalah energi. Jadi nanti energi itu bisa dialirkan dari seseorang ke orang lain bisa, atau dari seseorang ke suatu benda bisa, karena energi juga bisa berubah ya. Ini hukum-hukum energi. Energi bisa berubah menjadi materi, dan materi bisa berubah menjadi energi. Nah, seperti itu ya. Jadi makanya kalau energi itu kan bisa ditransfer, bisa dialirkan. Kayak
pengobatan yang tadi, tanpa obat, tanpa ramuan itu dengan penyaluran energi. Tapi dengan catatan yang menyalurkan energi itu harus punya stok energi yang kuat, yang cukup. Kalau nggak punya ya nanti energinya akan menurun dan akan lemah gitu, karena sudah ditransfer ya, kayak duit ya, sama ya. Kalau kita transfer ke orang lain, duit kita berkurang. Orang yang kita transfer dia duitnya bertambah. Nah, seperti itu. Sama kayak energi juga sama, bisa ditransfer. Baik itu secara langsung, jarak dekat, ataupun secara jarak jauh pun bisa loh energi itu ditransfer. Ya, jadi bisa ditransfer juga energi itu. Jadi bisa dialirkan. Energi itu tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan. Dan energi itu bisa berubah bentuk. Energi bisa berubah jadi materi dan materi bisa berubah jadi energi. Ya kan? Contohnya kayak air itu. Air kalau mendidih terus ya, itu kan menguap ya. Lama-lama kalau ditaruh di atas kompor terus kan lama-lama airnya habis, ya kan? Itu kan berubah menjadi uap, ya kan, seperti itu. Nah, begitupun sebaliknya ya. Jadi yang selanjutnya, energi itu bisa dialirkan, mengalir. Sifat energi itu adalah mengalir, ya kan, dialirkan, ya. Jadi kayak misal tadi dalam hal pengobatan, ya. Contohnya lagi dalam hal kayak misalnya kita punya temen lama atau sahabat ya, sahabat lama nggak ketemu gitu kan, atau saudara gitu nggak ketemu. Nah, tapi antara kita dan dia itu punya frekuensi yang sama energinya, ya kan. Nah, kadang misal teman kita atau saudara kita itu ya, dia memikirkan kita di sana. Waduh, ini kok si A, misal dia memikirkan kita, kenapa kok udah lama banget nggak ketemu nih, gimana nih kabarnya, apakah sedang baik-baik saja, misalkan teman kita ya atau sahabat kita yang dulu akrab, misal teman sekolah atau apa, udah 5 tahun lebih nggak pernah ketemu, ya kan. Nah, terus mereka membayangkan kita, ya kan, wah gimana nih kabarnya, lama nggak ketemu, kapan ya bisa kita adain reuni. Nah, seperti itu kan. Nah, begitu dia membayangkan wajah kita, ya kan, membayangkan yang dulu pernah waktu sekolah bareng gitu kan. Nah, begitupun begitu dia membayangkan diri kita, energi dia itu sudah nyampe ke kita. Makanya kalau kita berpikir sesuatu ya, kayak misal nih teman kita di sana yang jauh, mereka memikirkan kita, energi dia itu terpakai untuk memikirkan kita dan terus nyampelah ke kita. Makanya kalau orang yang punya frekuensi yang sama, kalau sedang misal sedang diobrolin sama orang lain ya, ataupun sedang teman kita atau saudara kita lagi pingin ketemu kita, itu kita ada feeling energinya itu nyambung. Frekuensinya ada feeling intuisinya tajam, seperti itu. Wah, ini si A lagi ada apa nih, kok tumben-tumbennya dia ingat ke saya. Seperti itu. Jadi begitu orang lain memikirkan kita, membayangkan kita, atau mungkin mengingat sesuatu tentang kita, nah begitupun energi yang dia pakai untuk memikirkan kita itu langsung nyampe ke kita. Jadi kita bisa merasakan bahwa ini ada orang lain nih yang ngomongin saya. Ini ada orang yang lagi menghibah saya, misal. Ini ada orang lain yang lagi begini-begini tentang saya. Nah, itu akan terasa. Atau mungkin orang mengatakan intuisi ya, intuisinya kuat. Nah, jadi bisa mengetahui sesuatu yang jauh itu bukan kita menerawang terus pakai jin, pakai
pakai jin, terus pakai gaib-gaib yang mistik, itu enggak. Sebenarnya itu ilmiah. Energi itu ilmiah loh. Kalau kita belajar ilmu energi itu ilmiah dan bisa dipelajari secara ilmiah. Ya, jadi makanya ada sebagian orang yang tidak heran juga kalau misalkan ada dia dibicarakan ya, dihibah oleh orang lain meskipun dekat atau jauh, tapi bisa terdengar di telinganya. Itu orang yang punya intuisi yang kuat, energinya kuat, jadi bisa apa namanya, sinyalnya itu nyambung. Jadi energi yang orang lain yang sedang membicarakan kita itu nyampe ke kita kayak gitu. Oh, ini ada orang yang lagi ngomongin saya nih, ini orang ada yang lagi membahas tentang saya ini. Ini sih bukannya kita gimana ya, kegeeran atau gimana, itu enggak. Ini kita ngomong bab energi. Jadi energi itu bisa ditransfer. Makanya begini, kalau orang sehat ya, orang sehat terlalu banyak mikir, terlalu banyak membayangkan atau berpikir yang berat-berat, yang seharusnya nggak dipikir, itu akan menguras energi. Kadang orang terkena sakit itu karena pikirannya terlalu banyak dan mungkin terlalu berat yang seharusnya tidak dipikirin. Nah, jadi kenapa kalau pikiran yang terlalu banyak itu dibiarin, yang berat kita biarin, nggak kita restart ulang, itu nanti akan berat dan itu akan menyedot energi kita. Ya, kalau kita terkadang orang sakit itu bisa karena bukan capeknya fisik kita, tapi karena capek pikiran kita, hati kita itu capek, pikiran kita itu capek, makanya fisik kita meskipun nggak ngapa-ngapain juga terasa capek, karena energi kita itu terkuras, karena oleh pikiran itu tadi, kita mikirin ini, mikirin itu, mikirin orang lain lah, mikirin saudara, mikirin ini, mikirin itu, yang memang nggak begitu penting untuk kita pikirin. Itu nanti akan menguras energi kita, ya kan? Kadang kita merasa kita nggak ngapa-ngapain tapi kok capek banget ya. Nah, itu karena kita terlalu banyak pikiran, terlalu banyak energi yang terbuang untuk hal-hal yang sekiranya kurang perlu. Nah, seperti itu. Jadi pikiran itu bisa mengalirkan energi tertentu ya. Kayak gitu. Energi itu bisa ditransfer, mengalir, bisa jarak dekat ya, secara langsung ataupun bisa jarak jauh. Nah, makanya kayak zaman dulu nenek moyang kita bisa berkomunikasi tanpa menggunakan handphone. Zaman dulu nggak ada handphone. Ilmunya para wali songo itu kan kalau mereka beliau-beliau itu mengadakan meeting ya, atau membahas mengenai penyebaran Islam atau ketemu di mana rapat gitu lah ya, rapat para wali itu kan menggunakan telepati. Yang dipakai apa? Itu energi itu untuk menghubungkan, jadi bisa berkomunikasi antara seseorang dengan orang lain dengan frekuensi energi yang sama, itu bisa berkomunikasi meskipun tanpa harus ketemu langsung, tanpa menggunakan alat-alat ya zaman sekarang, dengan HP, dengan laptop, dengan WA, dengan Facebook. Itu tanpa itu bisa berkomunikasi. Jadi menggunakan energi yang kita olah, kemampuan energi kita ya, frekuensi energi, gelombang energi itu nanti akan memancarkan atau mengirimkan pesan-pesan tertentu. Itu bisa ya kalau kita belajar mengenai bab energi ya. Makanya energi itu ibarat bahan mentah lah, kayak beras nih. Beras bisa dipakai buat nasi, bisa dibikin nasi goreng, bisa dibikin bubur, bisa dibikin nasi uduk, bisa dibikin nasi kuning, bisa dibikin apa aja. Begitupun energi, bisa untuk menjaga kesehatan kita, bisa untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, bisa untuk berkomunikasi jarak jauh mungkin dengan intuisi yang kuat, ya kan, menerima pesan jarak jauh ataupun mengirim pesan jarak jauh, itu menggunakan energi. Seperti itu. Jadi makanya kita nggak boleh berpikir yang ini ya, yang terlalu banyak kayak gitu. Jadi
di restart lah pikiran kita supaya tidak terlalu berat kita atau terlalu banyak kita mengeluarkan energi. Jadi kita menggunakan energi itu ya yang perlu-perlu aja, yang penting-penting aja, kayak gitu. Yang memang yang seharusnya kita lakukan, kita gunakan energi itu. Nah, seperti itu ya. Jadi ya mungkin itu ya sedikit ya pemahaman sedikit ya mengenai dasar-dasar energi ya. Mungkin kita sambung di next time ya. Ya sementara itu ya yang kita sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.